Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, yaitu nikmat kesehatan dan yang lainnya. Alhamdulillah, hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah melanjutkan pelajaran kita di buku Bahasa Indonesia SPS Bahasa Indonesia kelas 3. Silakan dibuka bukunya pada halaman 20. Alhamdulillah, di halaman 20 ini kita akan melanjutkan bagian B. Menyajikan hasil wawancara tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan. Kita akan menyajikan hasil dari wawancara ya tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan. Untuk memudahkan dalam memahami isi wawancara yang telah kita lakukan, ya, kita dapat membuat laporan hasil wawancara, ya. Kemudian laporan wawancara merupakan tulisan tentang seluruh kegiatan wawancara yang dilakukan oleh wawancara dan narasumber. Jadi, laporan wawancara itu ya hasil dari kegiatan wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Laporan hasil wawancara ini dibuat oleh pewawancara. Ingat, laporan hasil wawancara dibuat oleh pewawancara ya atau penanya. Laporan hasil wawancara yang baik ya sebaiknya memiliki unsur-unsur berikut. Nah, apa saja unsur-unsurnya? Yang pertama, perhatikan latar belakang. Latar belakang ini berisikan alasan pewawancara. Kenapa melakukan wawancara? Ada alasannya. Oh, untuk memenuhi tugas yang diberikan guru atau ustadz atau ustazah. Jadi ada alasannya kenapa mewawancara. Alasannya untuk memenuhi tugas yang diberikan guru. Yang kedua, tujuan. Perhatikan, tujuan wawancara. Nah, tujuan wawancara itu berisi ya informasi tentang suatu hal. Tujuan wawancara itu bertujuan melakukan wawancara itu seperti mendapat informasi tentang suatu hal. Tujuan kita mau ngapain? Contoh, saya berikan contoh, kita tujuan mengambil wudhu itu untuk apa? Tujuannya untuk sholat. Kemudian tujuan wawancara juga ada. Tujuan kita apa wawancara? Untuk mendapatkan informasi tentang suatu hal. Kemudian yang ketiga yaitu tema wawancara. Tema wawancara berisi tema atau inti pembahasan dalam wawancara. Contoh, ya, kemarin kita sudah mengetahui bahwa percakapan dari Edo dan Rudi mewawancari Pak Ahmad selaku narasumber. Nah, di sini kita tahu intinya apa. Ya, intinya apa? Yang paling yang dibahas itu apa? Yang dibahas ya itu adalah
perawatan tumbuhan dan hewan. Atau bisa dilihat kembali, coba dibaca ya, apa saja yang dibahas di situ yang paling utama. Itu adalah tema wawancaranya. Kemudian latar belakang. Ustaz ulangi, kemudian latar wawancara. Latar belakang tadi sudah, kemudian berbeda dengan latar wawancara. Latar wawancara itu berisi waktu dan tempat pelaksanaan. Nah, di kapan waktunya, tanggal berapa ia mewawancarai. Nah, kita mewawancarai misalnya Pak Ahmad tadi. Edo dan Rudi mewawancarai Pak Ahmad. Waktunya kapan, tanggal berapa? Kemudian hari apa? Dan tempatnya di mana? Nah, itu latar wawancara. Kemudian yang kelima yaitu identitas pelaku wawancara. Identitas pelaku wawancara. Ini berisikan yaitu identitas. Ya, identitasnya misalnya nama, usia ya. Identitas wawancara dan narasumber yang terlibat dalam wawancara. Jadi pewawancara atau penanya itu juga harus ada identitasnya. Kemudian narasumber juga harus ada. Ya, sehingga informasinya lengkap. Misalnya identitasnya berisikan nama, kemudian usia, pekerjaan dan alamat. Ya mungkin ini yang lebih mudah. Bisa melihat contoh di buku, nama, usia, pekerjaan. Kemudian yang keenam yaitu hasil wawancara. Hasil wawancara. Nah, setelah kita mewawancarai Edo dan Rudi, setelah mewawancari Pak Ahmad, akan menemukan hasil, yaitu jawaban dan informasi dari narasumber selama wawancara. Apa yang ia dapatkan, informasinya yang paling utama bisa jadi ya tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan. Kemudian nomor 7, simpulan wawancara. Simpulan wawancara berisi simpulan atau pendapat pewawancara berdasarkan jawaban dan informasi yang diberikan narasumber. Ini kesimpulan ini ya menyingkat kembali, meringkas ya, membuat jawaban dari narasumber itu menjadi singkat ya, menjadi sedikit lagi. Jadi ini pendapat, tergantung pendapat wawancara. Ia telah mengumpulkan semua informasi, kemudian wawancara ya memberikan pendapat tentang apa yang diberikan, informasi yang diberikan narasumber. Ini kesimpulannya saja. Nah, alhamdulillah kita coba lihat di contoh di halaman 21. Perhatikan. Di halaman 21, lengkapilah laporan hasil wawancara berikut berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Edo dan Rudi. Nah, Edo dan Rudi ini teksnya ada di halaman 17 dan 18. Nah, ini wawancaranya Edo dan Rudi. Kemudian kita lihat di sini kembali laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara. Yang pertama yaitu latar belakang wawancara. Nah, kita mengetahui bahwa latar belakang itu berisikan alasan wawancara, kenapa melakukan itu. Nah, Edo dan Rudi mendapat tugas dari guru. Ternyata Edo dan Rudi melakukan wawancara karena mendapat tugas dari guru. Kemudian dijelaskan kembali ya, untuk mewawancara narasumber, Edo dan Rudi memilih untuk mewawancarai guru di sekolahnya.
Ya bisa ditulis sebagaimana pengetahuan anak-anak semua tentang wawancara Edo dan Rudi. Kemudian yaitu yang kedua, tujuan wawancara. Nah, tujuan wawancara. Tujuan wawancara berisikan tujuan melakukan informasi, tujuan melakukan wawancara. Seperti untuk mendapatkan informasi tentang suatu hal. Ya, wawancara. Perhatikan Edo dan Rudi, tujuan wawancaranya adalah bertujuan untuk menggali informasi tentang tanaman yang ada di lingkungan sekolahnya beserta perawatannya. Kemudian yang ketiga yaitu tema wawancara. Tema itu berisikan apa? Kita perhatikan kembali. Tema wawancara berisi inti pembahasan. Inti pembahasannya. Ya. Inti pembahasannya kita lihat di sini. Ini sudah jawabannya. Yang garis ini jawabannya. Tentang tanaman, iya, ya. Tentang cara perawatan, ya. Ini juga bisa diisi tentang tanaman yang ada di lingkungan sekolahnya beserta perawatannya. Ini bisa kita gunakan sebagai tema wawancara. Kemudian latar wawancara. Latar wawancara itu berisikan waktu dan tempat. Nah, kita mengetahui wawancara dilaksanakan pada, nanti bisa dibaca teksnya, ya, di wawancara Edo dan Rudi bersama Pak Ahmad. Kemudian nomor 5, identitas pelaku. Ya. Berisikan nama, usia, ya, kemudian pekerjaan, identitasnya. Pewawancara, perhatikan di sini pewawancaranya adalah Edo. Usianya sekian. Ya, kita mengetahui kalau Edo itu dia kelas 6. Ustadz ulangi, Edo dan Rudi kelas 3. Kelas 3. Berarti kelas 3 seumuran anak-anak semua. Nah, anak-anak semua pasti mengetahui bahwa umurnya ada yang 8 tahun, ya, atau kurang lebih dari 8 tahun. Kemudian pekerjaan sebagai pelajar. Kemudian alamat. Nah, alamatnya tulis bisa menggunakan alamat anak-anak semua, ya, sebagai contoh saja. Kemudian narasumber Pak Ahmad juga nanti bisa dibikin atau dibuatkan identitasnya. Hasil wawancara. Nah, ini hasil wawancara. Nah, inilah hasil wawancara, cukup panjang. Ya, anak-anak hanya melengkapi saja semuanya. Ya. Pada hari Jumat, ya, tanggal 30 Maret 2018. Tepatnya pukul 13.00 atau sama dengan jam 1 siang. Edo dan Rudi mewawancarai Pak Ahmad di ruang guru. Edo dan Rudi mengajukan pertanyaan seputar tanaman yang ada di lingkungan SD Merdeka. Menurut Pak Ahmad, tanaman di SD Merdeka ada. Nah, nanti anak-anak semua tinggal melihat kembali teksnya. Diisi yang kosong ini diisi. Ya. Yang ini diisi nanti. Karena harus melengkapi laporan hasil wawancara. Kemudian yang ketujuh yaitu simpulan wawancara. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Ahmad, Edo dan Rudi memperoleh kesimpulan bahwa tanaman dapat tumbuh subur dan sehat jika dirawat secara. Nah, jawabannya sudah ada di teks wawancara Edo dan Rudi bersama Pak Ahmad. Nah, alhamdulillah, sekian dari Ustadz, ya, tugasnya di halaman 21. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang belum memahami atau belum mengetahui, bisa ditanyakan kepada Ustadz insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi
wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.